Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Fathul Salim dengan NIM F551211010. Saya berasal dari kelas A Teknik Informatika angkatan atau tahun ajaran pada tahun 2021 di Universitas Tadulako. Oke, pada kesempatan kali ini saya bermaksud membuat video untuk bertujuan mengikuti kegiatan ujian akhir semester 1, yaitu pada mata kuliah dasar pemrograman. Di sini video ini berisi dua buah program. Program pertama itu program array dan yang kedua adalah program function atau program fungsi. Yang pertama di sini saya jelaskan bahwa pada bagian array ini saya mengambil sebuah sedikit kasus mengenai model kasir sederhana dari kafe. Di sini saya buat sedikit flowchartnya. Dari flowchart ini kita bisa lihat pada bagian awal di sini ada bagian start, yaitu bagian mulai dalam sebuah flowchart, itu disimbolkan dalam bentuk star. Kemudian setelah dimulainya flowchart ini, kemudian kita lanjut pada bagian kedua dari flowchartnya, itu masukkan nama. Setelah mulai maka kita disuruh untuk permulaannya kita disuruh memasukkan nama. Jadi nama di sini nama panggilan kita atau nama asli kita terserah, yang penting nama kita. Kemudian setelah memasukkan nama, kita ditampilkan pada fungsi array ini ditampilkan daftar menu beserta harga. Di sini daftar menunya ada berjumlah 7 buah menu yang sebentar akan saya tampilkan. 7 buah menu ini saya tidak tampilkan di dalam array karena arahnya pasti ke bawah sini. Kita masukkan pilihan. Jadi dari 7 dari 7 buah menu yang disediakan, kita memilih salah satu dari menu ini. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin memesan kembali dengan menu yang berbeda? Nanti kita akan ulang lagi karena ada perulangan di dalam sini. Kemudian setelah kita melihat daftar menu beserta harganya, di sini kita kemudian disuruh memasukkan pilihan. Nah, pilihan ini kita disuruh memasukkan pilihan yang kita inginkan atau pilihan yang menu yang ingin kita pesan. Pada menu yang ingin kita pesan ini, setelah kita memilih, maka selanjutnya akan diproses oleh fungsi array ini, yaitu hasil pembayaran atau total harga dari makanan atau dari menu yang kita pesan atau kita akan beli, ya. Di sini ada rumus yang akan dijalankan yang kita telah program, yaitu hasil pembayaran yaitu total sama dengan jumlah dikali harga. Jadi jumlahnya dari menu misalnya menu 1 kita pesan sebanyak 3 buah, dikali dengan harganya dalam satu buah berapa, jadi dikali berapa harga dikali jumlahnya. Nah, itulah nanti yang jadi hasil pembayaran kita yang harus kita bayar nanti. Kemudian di sini ada lanjutkan ini maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin memesan lagi, dia akan berulang lagi ke atas sini. Kita harus masukkan lagi pilihan kita melalui dari daftar menu beserta harga yang ini, daftar harga yang tertampil. Nah, jika kita pilih iya, nah dia akan kembali ke atas, kita pilih menu lagi, kemudian dia jarang lagi ke sini prosesnya. Tetapi kalau kita memilih tidak, ya, pada bagian tidak, kalau kita memilih T atau tidak, maka dia akan memberikan ucapan terima kasih telah berkunjung ke cafe ini. Nah, itulah sederhananya dari flowchart ini. Selanjutnya kita lihat ke dalam program C++-nya. Nah,
Di sini kita bisa lihat pada program array yang telah kita program sebelumnya. Nah, di sini sudah saya sebutkan tadi ya. Kita pertama memasukkan dulu, ini ada awal. Nah, ada awal. Nah, dari awal ini kita lihat di sini telah tertampil ya. Telah tertampil bagian menu. Jadi pada saat menunya ditampilkan, kita langsung disuruh memilih, masukkan pilihan Anda. Nanti coba kita run. Nah, kita run filenya. Nah, kita di sini memasukkan nama dulu. Seperti tadi flowchartnya, mana flowchart? Bagian flowchartnya Nah, ini pada bagian flowchartnya ini kita lihat di sini kita disuruh memasukkan nama dulu, sama juga dengan ini. Nah, kita disuruh masukkan nama dulu. Contoh, saya kasih masukkan nama saya Salim. Nah, di sini setelah kita seperti tadi, setelah kita memasukkan nama, di sini daftar menu beserta harga. Nah, di sini sudah kita lihat bersama. Langsung dia tampilkan menu atau menu yang disediakan pada cafe dan restoran. Nah, ini menunya, menu yang bisa kita pilih. Kemudian setelah tertampil menunya, pada flowchart ini disuruh kita memasukkan pilihan. Setelah muncul daftar menu, kita disuruh memasukkan pilihan. Contoh, saya masukkan pilihannya adalah kita pesan nomor 2. Nah, apa yang akan muncul? Nah, di sini akan muncul Anda memesan chicken stick teriyaki. Nah, ini adalah menu kedua yang kita see outkan pada program. Nah, chicken stick teriyaki. Setelah itu, pada proses tersebut, kemudian ada hasil pembayaran yaitu total dari jumlah dikali harga. Nah, di sini ini adalah prosesnya. Masukkan jumlah, dari jumlahnya berapa porsi kira-kira kita yang akan kita pesan. Contoh, kita ambil 5 porsi. Nah, harganya ini, total harga yang akan kita bayar ini akan ditampilkan, yaitu dari menu kedua. Harganya menu kedua itu adalah 35.000. Jadi 35.000 rupiah ini ya, 35.000 rupiah ini dari menu kedua itu akan dikalikan dengan 5 porsi. Hasilnya adalah 175.000. Nah, 175.000 ini adalah harga yang harus kita bayar. Nah, kemudian saya masukkan di sini, misalnya kita bayar menggunakan uang 200.000 rupiah. Nah, kita akan mendapatkan kembalian sebesar 25.000 rupiah. Nah, setelah mendapatkan kembalian, di sini telah ditanyakan kembali Anda ingin mengulangi lagi ya, yes atau no. Jadi kalau kita misalnya yes, kita ketik y, ini kita enter. Nah, dia kembali seperti ini. Program di atasnya telah terhapus dikarenakan kita memasukkan program yaitu di bagian sini. Nah, di bagian sini go to awal. Nah, bagian awal itu di sini kita lihat kita kan menggunakan program atau pulangan go to ya. Go to. Nah, kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di bagian go to. Nah, go to awal, di bagian awal itu ada yang namanya sistem CLS. Nah, fungsi dari sistem CLS ini, jikalau programnya terjalankan, maka sistem CLS ini akan menghapus program sebelumnya. Tetapi batasnya akan diberi batasan sesuai dengan yang kita inginkan.
Seperti itu dari sistem CLS yang fungsi dari sistem CLS dalam kode array ini. Jadi itulah kode array saya, dan selanjutnya kita lanjut ke bagian function. Oke guys, selanjutnya untuk program kedua. Di sini saya membuat sebuah program sangat sederhana ya. Dia yaitu mengenai perhitungan sederhana untuk volume tabung. Jadi di sini seperti yang kita tahu, volume tabung itu bisa dirumuskan dengan IR pangkat 2 atau P-nya itu bisa 22/7 atau 3,14 atau 3,14. Kemudian R-nya itu adalah jari-jari, dan yang terakhir adalah T-nya itu adalah tinggi. Jadi di sini kita disuruh memasukkan dulu pada bagian pada bagian start akan dimulai dengan kita disuruh memasukkan jari-jari. Jadi jari-jari dari tabung itu kita disuruh masukkan. Kemudian kita disuruh memasukkan jumlah tinggi. Nah, kemudian P sudah kita tentukan pada program. Kemudian jari-jari dikali jari-jari, ini kan R pangkat 2. Dia kan R pangkat 2 sama dengan R dikali R. Jadi jari-jari ini akan dikali 2. Jadi P dikali R dan dikali dengan T atau tinggi, maka didapatlah volume dari tabung itu sendiri. Bisa kita lihat, kita ambil contoh, kita compile ya. Kita compile. Nah, di sini kita masukkan jari-jari dulu. Kita ambil contoh 15. Kemudian kita masukkan tingginya. Nah, tinggi tabungnya 12 cm. Nah, saat kita compile maka volume tabung dengan jari-jari 15 dan tinggi 12 adalah 8100 meter pangkat 3. Nah, ini sebenarnya meter pangkat 3 guys, karena di sini meter pangkat 3 itu adalah satuan dari volume itu sendiri, meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, itu adalah pemaparan dari saya mengenai function array dan program fungsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.